Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septa Ripaldo dari kelas 1A1 D3 Akuntansi dengan NIM 010105882226 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai paradigma berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila mempunyai arti dan makna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah ekstensi Pancasila mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan. Pengertian paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma dibagi dalam beberapa macam, yaitu yang pertama Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Yang kedua adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Hakikat nilai-nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Mengimplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Yang keenam, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum. Menurut ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sesuai dasar negara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antarumat beragama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Sistem historis telah kita pahami bersama bahwa para pendiri negara telah menentukan suatu asas, sumber nilai serta sumber norma yang fundamental dari negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila adalah tonggak yang dijadikan sebagai paradigma atau kerangka berpikir masyarakat dalam menjalani kehidupan yang berkenaan dengan kegiatan sosial dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, kehidupan beragama, dan iptek. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.